gaya dan diagram momen bentuk dari suatu. Jadi seperti yang minggu lalu, nah kalau suatu benda atau batang ya minggu lalu kan kita mempelajari batang ini dari A ke B itu diberi gaya dari luar atau external force ya, misalkan di titik A, maka di setiap batang di semua titik dari A sampai B itu akan merasakan semua ya, 10 Newton shear force. Nah, jadi dari A ke B itu merasakan gaya external force. Nah, namanya gayanya ini adalah shear force atau gaya geser. Ya. Nah, jadi gaya geser itu apa? Gaya geser kalau di sini itu didefinisikan sebagai sum, algebraic sum atau jumlah dari gaya luar, ya. Gaya luar yang bekerja pada satu segmen batang yang terisolasi. Ya, jadi kalau misalnya saya punya satu segmen batang dari A sampai B itu terkena gaya luar di titik A 10 Newton external force-nya, maka yang merasakan itu tidak hanya batang di titik A saja, tapi yang merasakan itu di keseluruhan batang. Nah, ini namanya diagram gaya geser. Maka dari itu kita bisa membuat yang namanya diagram di sepanjang batang. Diagram gaya geser. Nah, kalau momen seperti apa? Nah, ya ini jadi shear force diagram, shear force between atau shear force gaya geser di antara gaya A dengan B ini biasanya digambar ya dalam shear force diagram atau diagram gaya geser. Nah, gimana gambarnya diagram gaya geser? Nah, misalkan seperti ini tadi. Kita punya gaya 10 Newton. 10 Newton ke atas ya, maka di titik A ya, di titik A sampai dengan titik B ini sumbu ya, kita menggambar sumbu X itu sebagai panjangnya batang ya. Kita along beam, panjangnya batang. Ya, batang A sampai batang B ya. Kalau ada sampai C sampai D ya digambar X-nya sampai C sampai D. Kalau di sini 5 meter, 10 meter dan lain sebagainya ya digambarnya di sini 10 meter dan lain sebagainya. Jadi biasanya gambarnya itu atas gaya gambarnya batang, bawahnya langsung shear force-nya. Dia segaris ya. Jadi kalau di sini 5, bawahnya ya 5. Kalau di sini 10 meter, bawahnya ya. Nah, kemudian ada yang namanya ya sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu Y-nya itu adalah gaya gesernya. Nah, karena di sini dia 10 Newton, maka nolnya kan di sini ya. Berarti ke atas 10 Newton. Seret 10 Newton. Terus dia kan tidak ada gaya apa-apa lagi ya, maka di sini dinyatakan sampai dengan titik B ya. B ini dia 10. Therefore 10 garis sampai dengan distance 4. Nah, jadi shear force itu bisa positif, bisa negatif. Diagram gaya geser itu bisa positif, bisa negatif. Positifnya seperti apa? Nah, positifnya bila geserannya ya ini sebelah kiri ke atas, sebelah kanan ke bawah. Ini positif. Tapi kalau balikannya ini ya, ini negatif ya. Jadi kalau yang sebelah kiri ke bawah, yang sebelah kanan ke atas ini berarti negatif.
Ya, kalau ini searah jarum jam positif, kalau ini berlawanan. Nih, tapi ini tidak berputar ya. Ini karena gaya geser kan, geser ya. Ini gaya geser, ini lawannya ya, supaya benda ini diam. Maka kan kemarin hukum Newton 3 ada gaya eksternal, ada gaya internal. Ya. Jadi yang menghabiskan ini. Nah, ini gaya eksternal force-nya ini. Intinya seperti itu. Pokoknya kalau yang ke atas positif, kalau yang ke bawah negatif. Nah, kalau seperti ini, physical force, what if there is more than one force? Lebih dari satu gaya. Seperti pada gambar di bawah. Ini ada batang A sampai batang E. Batang A sampai batang E. Panjangnya berapa ini? 1 tambah 2, 3 ya. 3 tambah 3, 6 meter. Ada batang A sampai batang E ini. Nah, setiap titik, di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, itu ada gaya luarnya. Titik A ada gaya luar 10 Newton ke atas, titik B ada 20 Newton ke bawah, titik C ada 40 Newton ke atas, titik D tidak ada, titik E 30 Newton. Berarti gimana gambar diagramnya? Nah, seperti tadi kita membuat sumbu apa tadi? X dan sumbu untuk saya. Bu, mohon maaf. Ya? Suaranya agak pelan, Bu. Oh, suaranya pelan. Tes, sudah keras. Sudah, Bu, sudah keras. Oke. Nah, ini bagaimana kita kalau menggambar banyak gaya ya di satu batang. Ya, batangnya ini dibagi menjadi 5 segmen, A, B, C, D, E. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah memecah, ya, dipecah kayak ini tadi. Yang pertama, segmen pertama kita punya titik A ke titik B ya, titik A ke titik B-nya nggak kelihatan ya, masih di titik A ke kanan. Nah, berarti titik A ke kanan ini gaya yang bekerja apa? Oh, titik A ke titik B ini gaya yang bekerja itu adalah yang kelihatan ya. Titik B kan belum kelihatan. Titik A ini yang kelihatan adalah 10 Newton ke atas. Gaya eksternalnya adalah 10 Newton ke atas. Berarti kita gambar ya. Di sini sumbu X-nya itu adalah apa tadi? Distance long beam atau batang, panjang batang. Sumbu Y-nya itu adalah gaya ya, gayanya. Gayanya berapa? 10 Newton. Berarti di titik A ini kan dianggap 0 ya, masih 0, panjangnya masih 0 ya. Kalau misalkan kita punya 6 meter kan masih di awal ya. Berarti kita gambar segmen A, B, C, D, E gitu ya. Nah, di titik A sampai dengan titik B ini ada 10 Newton ya gayanya. Nah, kemudian apalagi? Oh, kelihatan ya ke titik B, di titik B itu ada internal force, ada gaya external force ada gaya luar 20 Newton. Arahnya kemana?
ke bawah, ya, ke bawah. Berarti kita gambar garis ke bawah 20 Newton di titik B. Nah, berarti di titik B sekarang titik B itu ada minus 10 Newton. Titiknya di sini. Minus 10 Newton. Dari mana minus 10? Dari yang tinggi 10 turun ke bawah 20. Jadi tinggal minus 10. Kemudian sepanjang B kan sudah nggak ada ya, tinggal sampai titik C kan tidak ada gayanya 2 meter. Berarti sepanjang B ke titik C ini kita kasih garis lurus minus 10 Newton. Nah, kemudian di titik C ada 40 Newton, arahnya ke atas, ya positif 40 Newton. Berarti gambarnya gimana? Ke atas, garis ke atas 40 Newton. Berarti berapa? 40 minus 10? 30. Nah, 30 Newton. Jadi di sini kalau ditarik ke sini, shear force-nya ini 30 Newton. Dari mana? Ya di sini minus 10 naik ke atas garisnya 40. Jadi 30 Newton. Terus kan ke sampai titik E itu tidak ada gaya ya. Ya berarti C sampai E itu sudah nggak ada gaya, berarti dikasih garis. Kemudian di titik E ada 30 Newton ke bawah. Berarti 30 Newton ke bawah pas ya. Di sini jadi. Nah, begini cara menggambar diagram gaya geser. Ya. Gaya geser. Gampang ya? Mudah, Bu. Nah, sekarang ke diagram momen. Diagram momen lentur, ya, bending momen diagram. Nah, apa sih diagram momen lentur? Nah, diagram momen lentur itu sama dengan diagram gaya geser, cuman di sini menjelaskan jumlah momen yang ada pada sepanjang batang. Ya, pada segmen yang terisolasi. Ingat, kemarin momen itu adalah gaya dikali dengan length atau panjang batang. Nah, gampang ya. Nah, di sini kalau momennya positif itu apabila dia sama-sama bergerak ke atas. Nah, ini momennya positif. Tapi kalau dia bergerak ke bawah, ini momennya negatif. Nah, berarti kalau seperti ini, diagram momennya bagaimana? Nah, yang tadi, kalau diagram gayanya tadi gampang ya, ke atas 10, ke bawah 20, ke kanan 4, ke kanan ya, terus 40 ke atas, terus 30 ke bawah, impas. Kalau kita menggambar diagram momen, gimana caranya? Ya, sama, kita bagi menjadi segmen. Nah, sama dengan menggambar gaya geser, kalau momen yang di sumbu Y-nya itu momen. Di sepanjang sumbu X itu panjang batang. Nah, berarti saat ini di titik A berapa momennya? Kalau dilihat di titik A, momennya adalah 0. Di titik A itu 0, karena kan kita mulai tidak ada ya, tidak ada gaya. Nah, kemudian di titik B, dilihat dari titik B, ya, tumpuanmu sekarang itu di B. Ya, berarti kita punya gaya yang bekerja apa? Gaya ini, 10 Newton. Terus kemudian karena kita momen itu adalah gaya dikali dengan panjang batang, maka 10 ini dikalikan, kalau kita tumpuannya sekarang di B, ya, kita mau melihat titik B, berarti panjang gaya dikali dengan panjang batang.
10 Newton dikali 1 meter. Berapa? 10 Newton meter. Nah, sekarang kita mau melihat di titik C. Ya, di titik C berapa momennya? Nah, berarti kita melihat tumpuannya titik C. Apa saja gaya yang bekerja? Oh, berarti gaya yang bekerja 10 Newton ke sana ya, searah jarum jam, berlawanan jarum jam, dan 20 Newton searah jarum jam. Nah, 10 Newton searah jarum jam, lengthnya berapa? Lengthnya atau panjangnya kalau dilihat dari titik C, 10 Newton ini jaraknya adalah 2 tambah 1, 3 meter. 10 dikali dengan 3 meter. Kemudian kita punya 20 Newton, arahnya berlawanan, panjangnya, jaraknya dari B ke titik yang mau kita lihat itu adalah 2 meter. Berarti 20 kali 2 dikurang. Coba kita lihat ya. Tuh, mana tulisannya? Nah, ini tulisannya. Minus 10. Dari mana? 10 Newton dikali 3 meter dikurangi 20 Newton dikalikan 2 meter. Nah, nanti ketemu berapa? Minus 10. 30 dikurangi 40. Minus 10 Newton meter. Nah, ini di titik C itu ketemu minus 10. Jadi kita melihatnya itu tumpuannya di per titik segmen. Kemudian di titik D. Nah, titik D ternyata nggak ada gaya, langsung ke titik E. Titik E ini apa saja yang dilihat? Berarti kita ada 10 Newton ini, 20 Newton ini, dan 40 Newton ke titik E. Ya. Nah, berarti ini berpengaruh nggak? Nggak usah ya, berpengaruh dia. Karena kan kita mau lihat di titik E. Ya. Ini kan nggak ada lengannya, berarti 30 kali 0 tak berpengaruh. Nah, berarti di sini kita ada 10 Newton dikalikan 6 meter, ya, jarak dari A ke E, 6 meter. Kemudian minus 20 Newton dikali 5 meter, jarak dari B ke E, kemudian ditambah 40 Newton dikali 3 meter, jarak dari C ke E. Ya. Yang 10 sama yang 40 itu searah jarum jam, jadi positif. Yang 20 itu berlawanan jarum jam, jadi negatif. Jadi ketemu berapa? 80 Newton meter. Begini gambarnya. Ya. Nah, nih karena dia dipengaruhi oleh L atau distance ya, atau panjang batang. Maka dia kalau misalkan saya punya 3 dikali N kan gitu ya, 3N kan dia garisnya akan punya kemiringan. Nah, ini kemiringannya berarti setiap titik itu ada kemiringannya. Nah, ini diagram momen. Dari sini gampang ya Mas Ian ya? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan ya? Belum ya? Aku mau tanya, Bu. Ya, silakan. Itu 20 bukannya searah jarum jam ya, Bu? 20 searah jarum jam. Yang mana? Kamu melihat di mana? Nah, Yang kayak di titik B itu, Bu. gaya di titik, lah ya, kan kamu melihat yang segmen A, B, C, D, apa E? Yang 80, yang 10 apa minus 10? Yang minus 10 sama 80. Minus 10, oke, kita kembali ya. Nih ya, minus 10. Minus 10. Kita melihatnya, tumpuannya sekarang
itu di titik C. Oh, Nah, titik C. Berarti A searah jarum jam apa berlawanan? Titik C kan di sini. Titik C di sini. oh ya, searah Bu. Betul ya, searah ya. Titik C di Arah. sini. Ya. Titik C di sini ya. Titik C di sini. Ini titik. Kemudian B itu di agak sini ya, agak tengah gini. Ke bawah begini. Nah, bentar. Jadi searah apa berlawanan? Searah ya. Berlawanan ya, berlawanan jarum jam. Nah, kalau titik A 10 Newton itu searah jarum jam. Nah, kalau kita lihat juga di titik E. Di titik E tadi yang hasilnya 80. 20 searah apa berlawanan ya? Tetap berlawanan ya. Kan kita melihatnya sekarang di titik E gitu. Di titik E. Kita melihatnya. Jadi di ini adalah kita melihatnya di mana gitu. Kenapa saya tutup begini? Nah, ini berarti saya melihat sekarang di titik C. Kalau begini, berarti saya melihat sekarang tumpuannya di titik B. Bukan tumpuan secara umum, saya melihatnya begitu loh. Jadi saya melihatnya dari titik B. Nah, jadi at the point B, pada titik B, momennya berapa? 10 Newton meter. Dari mana? 10 dikalikan 1. Searah jarum jam berlawanan ini 10-nya. Searah ya. Nah, makanya dia positif 10 Newton meter. Paham? Gitu ya Mas Bintang ya? Iya Bu, terima kasih. Oh, ini saya sregep ini lagi sregep ya. Bikin animasi. Nah, kalau ini soal yang minggu lalu ya, ada RA, ada F 100 Newton, ada RB. Nah, berarti RA berapa, RB berapa ini kemarin? Ada yang masih ingat? Gimana cara nyarinya? Kita punya tiga persyaratan yang harus dipenuhi ya. Nah, tapi kita cari dulu gaya atau reaksi di tumpuan. Reaksi di tumpuannya kita punya RA vertikal ya, dan RB vertikal karena tidak ada horizontalnya, kan nggak ada. Nah, kemarin persyaratan yang pertama sigma momen kan harus 0 ya. Maka kalau saya melihat di A, sigma momen di titik A sama dengan 0, berarti gaya yang bekerja F dikali 5 meter dikurangi RB dikali 10 meter ya. F-nya 100 kali 5, RB-nya kita belum tahu, dikali 10 sama dengan 0. Berarti RB ketemu berapa? RB ketemu 50. Masa nggak ingat? Saya aja sambil merem ini, soalnya kan sama, setimbang. 5 meter, 5 meter, di sini 100 meter, mesti 50, 50. Nggak usah mikir, mesti. Loh, RB 50 ton. Nah, kemudian RB tahu 50, RA-nya berapa? Ya, kita punya persyaratan kedua, sigma F, Y sama dengan 0, berarti RA-nya harus sama ya, supaya 0, 150, berarti RA-nya juga 50. Nah, ini yang kemarin. Nah, paham, saya kira kalian sudah paham. Nah, kalau kita menggambar diagram gaya gesernya bagaimana? Nanti kita menggambar kok langsung. Nah,
kita menggambar di sini kita punya panjang batang, terus sumbu Y-nya kita punya gaya ya, gayanya besarnya gaya. Nah, kemudian ya ini makanya ini saya samakan ya. Ini nolnya di sini, 5 meternya di sini, 10 meternya di sini. Nah, jadi segaris lah dia. Nah, terus kemudian kita punya RA 50 Newton. Berarti tadi kita gambar ke atas seret 50 Newton. Terus kita gambar 100 Newton ke bawah seret 100 Newton. Jadi minus 50 Newton ya. Sini. Terus kita gambar lagi ke atas seret 50 Newton. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Gampang ya. Berarti gaya gesernya di sepanjang batang ini 50 Newton di sisi kiri, sebelah sisi kanan itu adalah minus 50 Newton. Begitu, gampang. Nah, kalau begitu, diagram momen lenturnya seperti apa? Nah, sekarang kita mau menggambar diagram momen lentur. Nah, diagram momen lenturnya menjadi seperti ini. Bu, kok bisa? Kenapa seperti ini? Nah, saya siapkan. Nah, nih, kalau saya melihat ini saya bagi menjadi satu segmen. Nah, saya punya misalkan saya mau mencari di titik 1 meter sebelah kiri setelah RA ya, di sini, sekitar sini. Nah, kalau di sini, kalau di titik A, berapa momen lenturnya? Kan jelas 0 ya. Gayanya di titik tumpuan kan tidak bisa berputar. Tumpuan kan 0 berarti. Nah, tidak ada momennya. Kan ini tumpuan tumpuan jepit atau roll ini saya lihat. Tumpuan roll. Di A ini tumpuan roll. Ingat ya, kemarin tumpuan roll itu dia tidak bisa menahan momen. Berarti momennya berapa? 0 di tumpuan. Nah, berarti di sini momennya 0. Di titik A momennya 0. Berarti di titik A ini nolnya 0. Mulainya di 0. Kemudian di titik 1 meter misalkan. Berarti 1 meter, jarak 1 meter, loh kok hilang. Jarak 1 meter ada gaya RA 50 Newton. Berarti di titik 1 meter ini berapa momen yang terjadi? Kan 50 dikali 1. Berarti di sini berapa? 50 ya, 50 Newton meter. Kalau di titik 2 meter di sini. Nah, di titik 2 meter berapa gaya momen yang terjadi di titik 2 meter? Berarti RA 50 Newton dikali 2. Berapa berarti? 100. Di sini 100, di sini 50. Kalau mau dicocokkan ya, di sini 50, di sini 100. Di titik 3. Di titik 3 meter 150. 150. Di titik 4 meter 200. 200. Di titik 5 meter berapa? 250. 250. Begitu. Jadi simpulannya di sini di garis sepanjang garis ini kita punya rumusnya RA dikali dengan N. Ini tapi nggak mesti ya, ini tergantung dengan gayanya yang bekerja. Nah, jadi ini dia ada garis gradien ya, ada kemiringan. Nah, kemudian lepas dari 5 meter, nah di 6 meter
di 6 meter ini ternyata ada gaya selain RA, ada gaya F sebesar 100 Newton. Berarti di titik 6 meter bagaimana kita mencarinya? Berarti di titik 6 meter momen yang terjadi gimana? Momen di 6 meter sama dengan RA ya. RA-nya berapa? 50 ya. Dikali berapa RA-nya? Panjangnya tadi 6 meter ya. Kita mau di 6 meter. 6 meter RA dikali 6. Kemudian kita selain RA dia berpengaruh, F-nya juga berpengaruh. F ini berlawanan jarum jam ya. Kalau RA searah jarum jam, kalau kita melihat dari titik 6 meter, F ini berlawanan jarum jam. Kalau kita lihat di sini, berarti di sini dia minus F ya. F dikali berapa? 1. Betul, 1 meter. Dari mana 1 meter? Jarak dari titik tengah ke 6 tadi. Betul. Iya, ya jarak dari titik tengah ke 6 atau dari F-nya ini ke yang mau kita lihat di sini. Yang kita lihat di sini jaraknya kan 1 meter. Berarti ketemu berapa ini? 50 kali 6 kan gitu ya. 50 kali 6 200, Bu. 200. 50 kali 6 dikurangi berapa? 100 ya. 100 kali 1. Jadi 200, 300 min 100, 200. Kalau kita punya di 7, momen di titik 7. Momen di titik 7 misalkan. Sini ya Kak, sini ya. Berarti mana? Loh, hilang. Mana? Di titik 7. Gimana? Berarti momen di titik 7. RA dikali 7. RA dikali 7 dikurangi F dikali 2. 2, betul sekali. Ya, berapa berarti? Kita punya 250 terus 200, terus berarti 150 ya. Kalau di titik 8 nanti jadi 100, kalau di titik 9 nanti jadi 50, terus di titik 10 meter jadi di titik 10 meter jadi 0. Betul. Nah, jadi di sini kita ada rumus RA dikali L minus F dikali L min 5 di garis ini. Ya. Gitu. Intinya seperti itu, momen diagram. Diagram gaya geser dan momen itu. Saya kira mudah, masih mudah. Oke, lanjut ya. Sudah ada yang bingung? Ada yang masih bingung? Jangan-jangan bingung semua. Yang nggak bingung cuman Mas Iqbal. Kok tadi yang jawab Mas Iqbal tok. Padahal Mas Iqbal kemarin nggak masuk minggu kemarin. Ayo, bingung nggak? Enggak, Bu. Enggak ya. Oh, terlalu mudah, Bu. Jadi enggak bingung. Oke. Kita lanjut. Nah, ini kalau bebannya terpusat. Ya, kemarin beban itu ada beban terpusat, ada beban terdistribusi, ada beban momen. Gitu. Nah, sekarang yang beban terdistribusi. Nah, seperti yang kemarin, yang minggu lalu, ya, kalau saya punya soal seperti ini, ya, mengulas minggu lalu, ini ada tumpuan roll. Ini ada tumpuan apa namanya?
Excel. Excel ya, tumpuan Excel, tumpuan roll dan tumpuan Excel. Di sini dia punya beban 5 meter, beban terdistribusi ya, 5 meter, sepanjang batangnya berarti 10 meter. Nah, 10 meter, 2,5 sebelah kiri, 2,5 sebelah kanan. Ini dia di tengah-tengahnya 5 meter. Kemudian, nah, kita harus mencari apa kemarin? Reaksi di tumpuan. Nah, ini beban terdistribusi ya. Reaksi di tumpuan RA dan RB. RAV vertikal dan RB vertikal. RB horizontalnya tidak ada karena dia tidak ada kemiringannya ya. Tidak ada kemiringannya. Kalau ada kemiringannya nanti berbeda lagi. Ya ada RB horizontal. Nah, sini berarti saya punya beban ini tadi terdistribusi seperti minggu lalu ya, ini bisa diibaratkan menjadi satu beban terpusat. Bagaimana caranya? Ya di gambar ini terpusat sepanjang 20 Newton per meter sepanjang 5 meter. Berarti berapa Newton? 20 Newton per meter dikali 5 meter. Berarti 100 Newton. Di mana? Di tengah-tengahnya ini ya. Di tengah-tengahnya di titik beratnya. Titik beratnya di mana? Di tengah-tengahnya kotak ya, di tengah-tengahnya kotak. Yaitu pas di tengah, kebetulan pas di tengah. Di sini 5 meter, di sini 5 meter. Nah, berarti berapa RA dan RB-nya? Nah, seperti minggu lalu, kita punya 3 persyaratan. Sigma momen sama dengan 0, sigma F sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Ya, di sini kita pakai misalkan sigma momen A sama dengan 0. Bu, saya bosan, Bu. Kenapa kok sigma momen A tok yang dipakai? Kenapa kok enggak sigma momen B? Boleh, mau bosan pakai sigma momen A, pakai sigma momen B. Silahkan, pokoknya di tumpuan. Ya. Sigma momen, di sini contoh saya, sigma momen A sama dengan 0. Berarti di tumpuan, kenapa kok di tumpuan 0? Lah, karena dia kan tumpuannya kan roll ya. Jadi kita punya kaidah hukum kesetimbangan. Sigma momen itu harus 0. Nah, di titik A itu 0. Kenapa kok di titik A 0? Karena dia harus roll ya, roll, tumpuan roll, tidak ada momen di titik A. Gitu. Nah, oke. Di sini di titik A, ya, di titik A, RA tidak ada lengthnya, berarti tidak usah ya. Kemudian ada F. F ini jaraknya dengan titik A 5 meter, berarti F dikali dengan 5. Ini kita anggap searah jarum jam ya, searah jarum jam jadi positif. Nah, kemudian RB. RB berlawanan jarum jam negatif ya. RB dikali 10. 10 dari mana? Ya, karena momen, berarti RB dikali dengan jaraknya dari titik B ke titik A. RB kali 10. Nah, nanti ketemu RB-nya 50. F-nya 100 kali 5 minus RB kali 10. 500 pindah ruas ke sebelah kanan. Atau ini RB kali 10-nya pindah ruas sebelah kanan. Boleh, terserah, monggo. RB dikali 10 sama dengan 500. 10-nya pindah ruas sebelah kanan. Ya, di sini perkalian jadi pembagian. 500 dibagi 10, ketemu RB-nya 50. Kalau nggak bisa perkalian silang, ya silakan bertanya ke temannya ya. PR-nya masih banyak, berarti kalau nggak bisa perkalian silang. Ini saya anggap kalian bisa semua pindah ruas itu saya anggap kalian sudah fasih ya, sudah semester 3. Kalau di kelas bisa saya mengecek satu-satu, tapi kalau
pakai Zoom begini agak susah saya. Mengecek kalian bisa berkalian silang apa enggak. Saya anggap bisa lah ya. Nah, kemudian segma F di sumbu Y. Ya, tadi kemarin syarat setimbang segma momen A0, segma F 0 ya. Segma F sumbu Y 0. Apa saja gaya yang bekerja di sumbu Y? Gaya yang bekerja di sumbu Y adalah F, RA, dan RB. Boleh kalau kemarin ini saya kan kemarin kesepakatannya kita yang positif itu yang ke atas ya, yang negatif ke bawah, tak kantini ya, biar tidak jumbo kalian. Ya, yang positif ke atas berarti RA positif, RB positif, F ke bawah negatif, sama dengan 0. Sudah kan 3 ini aja kan kayaknya. Nah, F-nya tak pindah ke sisi kanan. Jadi F sama dengan RA plus RB. Ya. 100 sama dengan RA ditambah 50. Berarti RA-nya ketemu 50. Satuannya apa? Nah, ini kalau tanpa satuan nilainya setengah. Ya, nggak boleh. Ini saya buat contoh berarti nilainya setengah. Nah, oke. Berarti kita punya RA kita punya RA 50 Newton, RB 50 Newton. Nah, berarti kalau kita menggambar diagram gaya gesernya seperti apa? Nah, diagram gaya gesernya seperti ini. Nah, gimana ini caranya ya? Satu persatu ya tak jelaskan. Kalau misalkan saya tutup kotakku tadi mana kotak? Hilang kotaknya, tak hapus. Tak jelaskan satu persatu ya. Tak tutupi dulu. Nah, saya punya, nah kalau gini kan kalian tahu. Nah, saya punya panjang sampai 2,5 ya di sini ya. Saya punya panjang 1 meter. 1 meter. Berarti di sini gaya gesernya berapa? Di sini wes 0 meter. Berarti gayanya yang bekerja kan RA saja. RA panjangnya berapa? 50 ya. Berarti tak gambar dari 0 ke 50. Seret. Garis. Terus habis itu saya punya panjang 1 meter, batang 1 meter. Gaya yang bekerja hanya 50 Newton saja, RA saja ke atas. Nggak ada apa-apa lagi. Berarti ini saya beri di sini juga 50 Newton. 2 meter, 2 meter. Nah, gaya yang bekerja cuman RA saja. Karena gaya tidak dikali lengan ya. Cuman gaya aja. Berarti gayanya 50 Newton. Tetap di sini. Berarti ini sampai ada gaya lain. Gaya lain apa? Oh, di sini. Oke, titik. Titik ini. Berarti di 2,5 ini gayanya 50 Newton. Sekarang saya punya misalkan ya ini sampai berapa? 5 meter ya dia ya, sampai 5 meter. Oke. Saya punya 3 meter di sini. 3 meter. Kalau saya punya 3 meter, di sini 3 meter, berarti bagaimana saya membuat di sini berapa gayanya kalau saya lari ke sini? Kalau panjang batangnya 3 meter, berarti dia terkena RA 50 Newton, terkena apa juga di sini?
gaya di 3 meter. Sama dengan RA ya. Ada RA-nya saja. Ini gaya ya, berarti tidak pakai lengan. Kemudian apa lagi? Nah, di sini ternyata ada gaya terdistribusi. Nah, gaya terdistribusi tadi bisa disamakan dengan gaya terpusat ya. Kalau gaya terpusat berarti harus dikali dengan panjangnya batang yang terdistribusi. Nah, kalau saya gayanya sepanjang 3 meter di sini, berarti gaya terdistribusinya berapa? Ini gaya terdistribusinya tadi berapa? Oh, 20 Newton per meter. Nah, kalau saya punya 3 meter di sini dari titik A ke titik kotak ini 3 meter. Berarti gaya terdistribusinya berapa meter ini? 0,5. Setengah meter ya, 0,5 meter. Berarti selain RA di sini juga ada gaya yang berpengaruh, yaitu ya Allah, kurangi gaya yang terdistribusi dikalikan dengan 0,5. Kenapa kalau dikalikan 0,5? Ya kan sepanjang batang yang terdistribusi. Batang yang terdistribusi kalau ini ke sini 3 meter, berarti setengah meter. Kalau saya punya, kalau gaya di 4 meter, saya punya gaya 4 meter, di sini akan sini. F4 meter, berarti berapa? RA juga dikurangi gaya F-nya dikali berapa? 1,5. 1,5. Dari mana 1,5 berarti? 4 ya, dikurangi 2,5. Paham ya? Nah, gitu. Berarti di sini ada rumusnya ya, kalau saya 50 ya, 50 RA dikurangi dengan 20 F-nya ya, 20 dikali dengan X. X-nya mana? X-nya ya tadi panjang yang mau diketahui dikurangi dengan 2,5. Nah, sampai tengah-tengah. Kalau saya punya tengah begini berarti ini tengah-tengahnya berapa? 5 meter ya? 5 meter. 10, 5 ya. 5 meter. Kenapa kok 0? Di sini 0. Kalau saya punya F 5 meter, sama dengan RA-nya berapa? 50 ya. Dikurangi F-nya kan 20, dikali berapa? 5 dikurangi 2,5 gitu ya. Tadi rumusnya. Apa nih? Sama dengan 50 dikurangi 20 kali 2,5 berapa? 50. Nah, jadi 0 di sini. Ya.
Kalau saya punya 6 meter deh, 6 meter, F 6 meter. Gaya di 6 meter. Kak sini ya. Nah, kak sini. F 6 meter. Berarti RA dikurangi 20 ya. Dikali 6 meter dikurangi berapa? 2,5. Berapa jadinya? 50 dikurangi 6 kali 2,5 berapa? 6 kurangi 2,5. 3,5 ya. 3,5. 20 kali 3,5. Kali berapa tuh? 70. Berapa? 70. 70. Minus apa plus? Minus 50. minus Hah? 70. 50 dikurangi minus 70. 50 kurangi 70. Oh, 50. 50 kurangi 70. Nah, ya. Minus 20. Nah, minus 20. Sampai kayaknya habis di sini terakhir gaya terdistribusi. Gaya terdistribusi terakhir ya di F berapa berarti itu? Di F 5, 6, 7,5 ya ternyata. F di 7,5. Berarti 50 dikurangi 20 dikali 7,5 dikurangi 2,5. Berarti 50 dikurangi berapa? 7,5 min 2,5, 5 ya. 20 min 5. 20 kali. Sama dengan berapa? Minus? Minus 50. Terus Minus? 100. Ya, minus 50 dikurangi 100 tadi minus 50. Nah, ini minus 50 di 7,5. Terus kalau saya punya 8 misalkan, 8 meter. F di 8 meter. Nah, ini sudah melewati ini. F di 8 meter kan berarti di sini ya. Nah, gimana? Nah, berarti di sini sudah tidak ada beban terdistribusi. Nah, 8 meter di 8 meter. Nah, berarti gimana? Ya ini RA kan 50 Newton. Terus di sini kan ini sudah bisa terwakili oleh satu gaya terpusat. Berapa gaya terpusatnya? 20 dikali 5, berapa? 100 ya. Nah, bisa terwakili oleh 100 Newton di tengahnya sih. Berarti di sini sudah free, nggak ada beban terdistribusi. Ya, jadi garis lurus minus 50. Minus 50 sampai dengan 10 meter. Kalau nggak percaya kita buktikan ya. F8. F di 8 meter sama dengan 50 dikurangi. Nah, ini gaya terdistribusinya sudah sebelah sini ya. Sudah bisa menjadi satu gaya tunggal. Sini. Berapa besarnya gaya tunggalnya ini? 20 dikali 20 dikali dengan 5 meter. Berapa? Minus 50. Gitu. F8. F9 juga gitu. F9 sudah agak sini. Nah, sudah ada. Ya wes, cuma ini dan ini saja. Berarti minus 50 juga. F9 gimana ya? F9,
F9 sama dengan 50 dikurangi 20 dikali dengan 5. Sama dengan minus 50. F10 juga gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, ini menggambar diagram gaya geser. Gampang apa susah? Lumayan, bro. Lumayan, bro. Nah, masih yang diagram gaya geser. Yang momen. Nah, teruskan ya. Momen terdistribusi. Wah, jelek. Wah, tambah susah. Nah, ini gambarnya begini sih. Tak terangkan. Nah, sama ya tadi kita kalau misalkan punya ditutup di sini, momen di 0 samalah kayak begini ya. Saya mau mencari momen di setiap titik, di setiap 1 meter. Momen, tapi ini momen ya, bukan F. Momen di 0 meter sama dengan berapa momen di 0 meter? Jelas 0 ya. Momen di 0 meter di sini 0. Kecuali kalau dia tumpuannya tumpuan apa kemarin jepit ya. Kalau jepit dia momen di tumpuan itu ada harganya. Kalau di sini ya 0 karena dia tidak punya harga. Momen di roll dan di engsel itu adalah momen di 1 meter. Di sini momen di 1 meter berapa? Sama 50. dengan 50 kan, cuman 50 aja ya yang berpengaruh ya. Searah jarum jam positif dikali 1 meter. Ya, betul ya, kan lengannya kan 1 meter. Berarti 50 ya, sama dengan 50. Terus momen di 2 meter. 50 dikali berapa? 2. Berapa jadinya? 100. Momen di 2 meter sudah ya. Nah, batasnya sini. Momen di 2,5 meter. Momen di 2,5 meter. Berarti 50 dikali 2,5. Ya. Berapa? 1,5. Nah, ini garis 2,5 meter, garisnya 1,25. Oke ya, sampai sini paham ya? Oke, kita ke beban terdistribusi. Oke, momen di berapa? 3 apa 3,5? 3,5 aja. Momen di 3,5 meter. Berarti 50 dikali ya di 3,5 meter kan di sini Thomas. Di sini toh, lah titiknya itu di sini. Titiknya itu di sini. Nah, 3,5 meter itu ya di sini 2,5, di sini 1 meter. Ya, 3,5 meter. Saya mau 3,5 meter. Di sini 1 meter. Nah, 2,5 tambah 1 kan 3,5 ya. Nah,
Berarti selain RA, di sini ada beban terdistribusi. Beban terdistribusi bisa diibaratkan gimana? Sudah diibaratkan satu ya di tengah-tengah. Kan gitu ya tadi ya. Beban terpusat di tengah-tengah. Nah, berarti di sini kalau ini 1 meter berarti ke sini setengah ya. Ini setengah, ini ke kanan setengah, ke kiri setengah. Nah, besarnya tadi berapa? 20 ya? 20. 20. Berarti di sini bisa diibaratkan ya 50 dikali, kalau 5 ini kan RA ya, RA dikali lengan. Dari sini ke sini berapa? 3,5 ya. Nah, tetap. Terus kemudian baru dikurangi dengan apa? Dengan 20 ya. 20 dikali ya, karena dia beban terdistribusi bisa dijadikan satu beban tunggal, berarti kan 20 dikali panjangnya beban dijadikan beban tunggal 20 dikali berapa? Dikali 1 kan gitu ya. 20 dikali 1. Nah, kemudian ini kan sudah jadi beban tunggal 20 kali 1 nih. Dijadikan terus dikalikan dengan lengan. Lengannya berapa? Tadi. Berarti kan jarak dari sini ke sini. Berapa ini jaraknya? Setengah. Oh, 1. Setengah, Mas Iqbal. Ini kan, ini ke sini 1. Bisa ya, beban terdistribusinya 1 meter. Terus bisa dijadikan satu beban tunggal. Letak beban tunggalnya itu adalah di tengah-tengah dari 1 ini. Nah, berarti kan ke sini setengah toh. Nah, berarti kalau dijadikan beban tunggal ini, ya 20 dikali 1 itu menjadi satu beban tunggal ini. Kemudian dikali dengan lengannya. Lengannya berapa? Setengah. 0,5. Nah, jadi ketemu berapa nih? 50 kali 3,5 minus 20 kali 1 kali setengah. 50 kali 3 kali 50. 165. Berapa? 175 dikurangi 10 ya. 175 kurangi 10, 165. Tuh. Begitu. Kalau sekarang ke M mau berapa meter? Yang gampang, enggak setengah-setengah. 4,5. M4,5. M4,5 meter. Berarti 50 dikali berapa? 4,5. 4,5. Dikurangi 20. 20 dikali 2. Dikali 2. 2 dari mana 2? Dari 4,5 dikurangi 2,5. Betul ya. Terus ini dijadikan ini satu beban tunggal baru dikali dengan 1. lengan. Lengannya berapa? 1. Betul sekali. Berarti paham kamu. 50 dikali 4,5 kali 20 kali 2 berapa nih? 225 dikurangi 40. Berarti 185. 85 ya. 225 kurangi 40. Ya, 185. 175 apa 185? Oh, 175, Mas. Betul lah.
dikurangi 40. Berapa nih? 175 kalian. Nah, 185, Bu. 185. 185, Bu. 185, Bu. Betul. Oh, saya yang ngaco berarti. Nah, 185. Berarti kalau tengah-tengahnya berapa? 5 ya? 5. Tadi batangnya 10 meter ya. Sekarang batang M5. Ya. Tengah-tengah. Berarti kalau batang 5, M5 sama dengan 50 dikali berapa? 5. 5. 5. Ya. 5. Dikurangi 20 dikali 2,5. 2,5 dikali 1,25. betul sekali 1,25. Hitungan dewe. Ini saya sudah ngitung 187. 187,5. Nah, betul ya? Nah, Ya, Bu. ternyata kalau digambar seperti ini dia menjadi sebuah kurva. Ya, kalau dibuat rumusan ya. Nah, ini sampai tengahnya. M5-nya sampai sini. Nah, kalau dibuat rumusan ya, ini untuk ya. Ini berarti 50 dikali dengan ya, ini rumusannya 50 dikali 2,5 ditambah X, X-nya saya dari sini ke sini ya. Dari yang beban terdistribusi saja. Dikurangi 20 kali beban terdistribusi, panjangnya beban terdistribusi, kali setengahnya panjangnya beban terdistribusi. Atau kalau kalian mau bikin dari pinggir ya enggak apa-apa ya. 50 kali N misalkan dikurangi 20 dikali N min 2,5 ya. Kemudian di sini N min 2,5 dibagi 2 kan 2,5 kali N min 2, boleh terserah. Ini jadi rumusnya tidak menentu ya, tergantung kalian bikin sendiri. Boleh nggak pakai rumus, langsung ini. Kemudian M6, misalkan saya mau bikin M momen di titik 6 meter, kayak sini. Nah, ini membuktikan kalau dia turun lagi. M5,5 aja. 5,5. M5,5 berarti 50 dikali berapa? 5,5. Setengah dikurangi 20 dikali 3. 5,5 kurangi 2,5 ya 3. Nah, dikali 1,5. 1,5. Ketemunya berapa? Oh, itu kan ketemunya berapa? 185. 185. Nah, ternyata dia turun lagi. Maka dia kalau digambar itu membentuk sebuah kurva ya. Kurvanya seret, pojokannya di sini di tengah-tengah. Dia turun lagi. Sampai mana? Sampai kalau kamu diteruskan ini M berapa sampai nanti ketemu M7,5, nanti kalian di sini M7,5 ya, sama dengan 50 ya dikali dengan 7,5 kan gitu ya, dikurangi 20 dikali berapa? 5 dikali 2,5. Nanti ketemu hasilnya itu adalah 125. Nah, setelah itu
dia sudah menjadi ya setelah di 7,5 misalkan di 8 atau di 9. Nah, ini sudah menjadi beban, bisa kita buat beban terdistribusinya, kita jadikan pusat beban terpusat di tengah ya di sini. Ini berarti 20 dikali 5 ya. Nah, berarti kalau saya punya berapa? M8 lah ya, kita coba. M8 sama dengan 50 dikalikan dengan 8 ya. Itu tetap 50 kali 8. Di sini ya. Jaraknya kan ini 8. 50 dikali 8. Terus kemudian dikurangi berapa? 20 kali 5. 20 kali 5. Nah, ini beban terpusatnya di sini. Baru dikali dengan jaraknya berapa ini? Berarti 2,5 ditambah dengan tadi M8. Berarti berapa? 8 kurangi 5 ya. Nah, jadi berapa ini? Ya betul lah. Delapan dikurangi 7,5. Berarti 8 kurangi 7,5 setengah. Setengah tambah 2,5. 3. 3 dari mana? 3 dari, nah ini ke sini kan 8 tadi. Ini ke sini 8. Ya, 8. Nah, ini ke sini kan 7,5. Ini ke sini 7,5. Berarti ini kan setengah. Nah, di sini kan tengah-tengahnya ini sudah 2,5. Berarti jarak dari sini ke sini itu adalah 2,5 tambah 1,5. 3. Ya, 3. Nah, jadi di sini 20 kali 5 kali 3 berapa? 50 kali 8 berapa? 50 kali 8. 8 kali 5 40 ya, 400. 100. Ya, 400 ya. 100. 300 ya. Nah, ini M8. M9 gimana? Ya cari M9. M9 sama dengan 50 dikali 9 ya. Dikurangi tetap 20 dikali 5. 20 dikali 5. Lah, ini jaraknya. Jaraknya 7,5 dikurangi 9 berarti 9 dikurangi 7,5 1,5 tambah 2,5 berarti 2,4. Nah, ini berapa? 450 dikurangi 50. berapa? 400 ya. Nah, baru ketemu M10. M10 mesti 0. Kita coba ya. M10 50 dikali 10 dikurangi 20
dikali 5, ini tetap 20 dikali 5. Jaraknya berapa? Jaraknya tadi 10 berarti 5 di 2,5 ditambah dengan 2,5. Berarti jaraknya 5. Ketemu berapa ini? Ya, 500 dikurangi 500. Ya, ketemu deh. Kita lihat. Nah, seperti ini. Ya, berarti gambarnya menjadi begini, meliuk. Nah, nih, kalau kalian mencari satu persatu, dicatat ya, atau di print screen boleh. Nah, ini cara mencari diagram gaya bebas dan momen lentur. Salah. Diagram gaya geser dan momen lentur. Diagram benda bebas. Nah, ya. Ada pertanyaan? Susah apa? Gampang apa? Ya, setengah-setengah. Ya, gitu itu, Bu. Bu, itu Bu, mau tanya Bu. Ya, silakan. Mulai agak bingung dari M8 terus Bu, dapat 3, 4, sama 5 itu dari mana Bu? Yang Ini kan M8, berarti kan di sini ya, Mas, sekitar sini. Ini dilihat batangnya ya. 8 itu jarak dari 8 itu jarak dari sini ke sini. Ya, ini 8. Ya. Nah, ini bisa digambar ulang. Ya, 20 Newton meter ini bisa digambar ulang di tengah-tengah ya, sebagai satu gaya tunggal. Misalnya gaya tunggalnya berapa? Nah, 20 dikali 5, kan jelas ya. Di sini jelas ya, Mas ya. jelas Bu. 20 dikali 5. Nah, sekarang 20 dikali 5. Nah, kemudian kan dia dikali dengan jaraknya. Nah, 3 itu dari mana? 3 itu adalah jarak dari ini ke sini. Jarak dari sini ke sini. Kok bisa 3? Ya, ini kan 8. Ya. Ini dari sini ke sini berapa? Oh, ini ke sini. Ini ke sini berapa? Ini ke sini aja. Nih, berapa ini? 5. Ya, betul. Betul, 5. Dari mana 5? Ini ke sini kan 2,5. Ya. Dari sini ke sini 2,5. Berarti ini ke sini berapa? 5 Bu. 5. Ini 8. Berarti sisanya berapa nih? 2,5 sama 0,5. Atau 8 kurangi 5. 3 toh? Ya, oh iya. Itu. M9. Kalau M9 berarti di sininya 9, Mas. Di sininya 9. Ya. Ini tetap, ini ke sini tetap berapa? 5 ya? Tetap 5. Berarti ini berapa jaraknya? 4. Berarti 20 kali 5 kali 4. 20 kali 5 kali 4. Kalau M10. M10 di sini 10 jaraknya. Berarti di sini jaraknya kan tetap 5 ya. Tetap 5.
Berarti sisanya berapa? Di sini. Ya, 20 kali 5 kali 5. Betul ya? Benar, Bu. Nah, bingung? Sudah? Sudah enggak? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Sip, sip, sip. Ada lagi yang bingung? Oke, kalau nggak ada yang bingung, tak kasih tugas ya. Nah, tugasnya itu ini. Ini buatlah diagram benda bebas dan momen lentur nomor 1 dan nomor 2. Tak tambahi ya. Tak tambahi yang gayanya mirip. Tak buatkan soal. Ya wes, nanti tak buatkan soal ya. Kalian ini tak akhiri dulu. Ini nomor 1, nomor 2. Nanti saya tambahi 2 soal lagi. Saya upload ke Google Classroom. Nanti bisa kalian kerjakan. Ya. Terakhir kapan? Minggu depan ya? Minggu depan. Ya, Bu. Ya, Bu. Deadline-nya minggu depan. Oke. Nah, ini nomor 1, nomor 2. Nomor 1, nomor 2, silakan digambar diagram gaya bebas dan momen lentur. Nomor 3, nomor 4, cuman cari nanti tak tulis wis. Ya. Oke. Saya akhiri ya, nggak ada pertanyaan.